Assalamualaikum sahabat Tekno, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Masih di playlist APS. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perancangan yang orientasi objek, yaitu tentang sequence diagram. Nah, apa itu sequence diagram? Diagram sequence ini menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Nah, jadi dengan kata lain, di diagram sequence ini menjelaskan urutan yang ada dari masing-masing use case. Kita misalnya punya beberapa use case. Nah, penjelasan secara detail use case tersebut. Nah, di dalam aplikasinya, proses perancangan dari aplikasi yang akan kita kembangkan, bagaimana proses antara satu objek dengan objek yang lain, dan pesan apa saja yang dikirim antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, kalau saya bisa jabarkan lagi, mungkin kalau saya ibaratkan kalau kita sudah jadi aplikasinya, bagaimana proses dari masing-masing use case itu dijelaskan pada saat kita lakukan atau membuka suatu aplikasi. Nah, perancangannya itu seperti apa gitu. Contohnya misalnya di bagian pendaftaran. Nah, di bagian pendaftaran siapa yang melakukan pendaftaran tersebut, terus pada saat membuka aplikasi, aplikasinya yang dibuka apa pertama sekali, dan dari masing-masing yang dibuka itu adalah objeknya. Objeknya antara satu objek dengan objek yang lain, kira-kira apa yang akan dikirim gitu, atau apa yang akan dibuka dan dijalankan formnya gitu. Nah, saya akan jelaskan dulu notasi-notasinya. Jadi untuk sequence diagram ini juga ada notasi atau simbol. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang pertama ada aktor. Nah, aktor di sini adalah orang atau proses sistem yang lain berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Nah, aktornya bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini ataupun dalam bentuk objek yang seperti ini. Nah, jadi dua-duanya bisa digambarkan sesuai dengan kebutuhan aja. Ini notasi yang pertama. Berikutnya notasi yang keduanya yaitu garis hidup. Nah, jadi karena tadi dijelaskan urutan tentang garis hidup, ini adalah garis hidup dari objeknya. Nah, nanti dari gambar aktornya ataupun dari gambar objeknya ada garis titik-titik secara vertikal, itu yang menggambarkan kehidupan suatu objek. Berikutnya objek. Nah, kalau yang ini, yang atas ini dinamakan objek. Jadi, objek inilah yang akan berinteraksi dengan objek yang lain. Ini nama objeknya. Misalnya halaman pendaftaran, halaman koneksi. Jadi, objeknya antara halaman pendaftaran dengan halaman koneksi seperti apa interaksinya. Itu yang digambarkan di sequence diagram. Kalau ini adalah garis hidup yang sudah kita bahas atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikutnya ada waktu aktif. Jadi waktu aktif ini simbolnya persegi panjang ya, tapi secara vertikal. Nah, waktu aktif ini adalah objek yang dalam keadaan aktif dan berinteraksi. Semua yang akan terhubung dengan waktu aktif ini adalah tahapan yang dilakukan. Jadi di sini akan ada urutannya nantinya. Ini yang sedang aktif, terus urutan dari pengerjaannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya lagi ada notasi pesan tipe call. Nah, ini maksudnya suatu objek memanggil operasi atau metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri. Ini adalah waktu aktif. Nah, ini waktu aktif, sedangkan tipe call ini maksudnya dari satu objek pertama ke objek kedua, ini objek pertama memanggil objek kedua. Jadi dengan tanda panah ini gitu. Berikutnya dia bisa memanggil antara satu objek ke objek yang lain, ataupun bisa juga objeknya di halaman yang sama gitu.
Kalau kita ilustrasikan mungkin seperti, membuka suatu halaman, kalau metodenya kalau misalnya di web gitu ya, metodenya post itu menggunakan yang seperti ini. Sedangkan dia metodenya get pasti dia menggunakan seperti ini, karena dia memanggil, dirinya sendiri atau di halaman yang sama. Ini yang tipe call. Berikutnya ada lagi, tipe create. Nah, tipe create ini disimbolkan seperti ini. Jadi dia suatu objek yang membuat objek yang lain. Arah panahnya mengarah pada objek yang dibuat. Misalnya ada koneksi database, ini objeknya koneksi database, terus di sana ada tabel. Jadi dia akan membentuk suatu tabel. Misalnya tabel pendaftaran. Nah, berarti ini menunjukkan pesan tipe create karena dia membentuk suatu objek untuk membuat satu tabel itu. Berikutnya ada tipe destroy. Jadi create sama destroy ini ada hubungannya. Kalau destroy itu suatu objek mengakhiri suatu hidup, suatu objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang diakhiri. Jadi tadi kita sudah membuat menggunakan create. Untuk menutup atau mengakhiri dari aksi tersebut, kita harus menggunakan destroy. Kalau misalnya contoh di pendaftaran tadi, kita berarti membuat suatu database pendaftaran atau tabel pendaftaran. Kalau sudah selesai, maka kita akan mengakhiri tabel atau aksi dari pembuatan tabel tersebut atau menutup tabel tersebut. Berikutnya ada tipe send. Kalau tadi yang garis seperti ini, itu berupa masukan atau objek yang untuk mengirim data atau informasi ke objek yang lainnya, arah panah mengarah kepada objek yang dikirim. Kalau tadi kita sudah perhatikan, kalau tanda panahnya ke kanan, pasti dari objek yang pertama ke objek yang kedua sebagai masukan. Nah, tipe send ini ada kebalikannya, yaitu tipe return atau keluaran. Nah, keluaran ini suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu. Arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian atau dengan kata lain output atau feedback. Karena setiap aplikasi yang kita akan rancang itu pasti ada outputnya atau ada feedbacknya. Jadi ini biasanya dikembalikan kepada aktornya. Nah, itu apa hasil akhir dari aplikasi tersebut. Ini sudah disebutkan semuanya mengenai simbol atau notasi yang ada di dalam Squen diagram. Sekarang kita akan kembali ke kasus kita melanjutkan contoh kasus sistem informasi klinik sehat. Nah, jadi di contoh kasus ini kemarin use case-nya ada 3, pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, pengambilan obat. Ini use case-nya ada 3. Sedangkan aktornya ada pasien, ada bagian pendaftaran, dokter, dan petugas apotek. Nah, kalau di sini ada 3 use case, berarti nanti untuk Squen diagramnya juga ada 3. Nah, jadi masing-masing ini akan di breakdown. Pendaftaran pasien itu bagaimana sistem yang akan kita kembangkan, pemeriksaan pasien itu bagaimana yang akan kita kembangkan, dan pengambilan obatnya juga. Untuk kasus ini saya hanya demokan satu saja, yaitu bagian pendaftaran pasien. Nah, jadi saya jelaskan tentang Squen diagram untuk pendaftaran pasien. Nah, jadi kurang lebih penggambarannya adalah seperti ini. Ini adalah Squen diagram pendaftaran. Jadi aktornya di sini ada bagian pendaftaran. Aktor ini orangnya, terus ada objeknya mind, ada antar muka. Ini M ini maksudnya inisial dari objeknya mind. AN inisial dari antar muka. Terus ada FPP, ini berarti form pendaftaran pasien. Ada koneksi basis data dan pasien objeknya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 objek dan 1 aktor. Nah, untuk simbol aktor sendiri boleh bentuk aktor seperti ini, boleh juga bentuk objek yang seperti ini. Berikutnya kita akan jelaskan ini adalah garis hidup yang tadi kita sudah jelaskan di notasi atau simbol-simbolnya. Ini adalah waktu aktif, dan ini adalah masukan. Ini ada create, ada destroy, dan ini adalah keluarannya ataupun outputnya. Oke, saya akan jabarkan dulu mengenai Squen diagram pendaftaran ini.
Jadi pada saat aplikasi ini akan dirancang nantinya, bagian pendaftaran membuka aplikasinya atau membuka Mind, ini urutan pertamanya. Mind-nya, kalau dengan kata lain misalnya saya contohkan ke web gitu ya. Contohnya kita akan buka halaman indeks dari web tersebut. Nah, ini adalah Mind-nya, halaman indeks pertama. Ini masuk ke dalam Mind. Kalau dia aplikasinya mobile, berarti pada saat kita akses ke aplikasi yang versi mobile-nya, kita buka aplikasinya, berarti itu halaman Mind-nya. Nah, di dalam halaman Mind ini nanti kita akan dipertemukan dengan halaman antarmuka. Di halaman antarmuka ini, bagian pendaftaran akan memilih form pasien. Jadi urutan pertama dia buka Mind-nya dulu, terus buka form pasien di antarmuka. Berikutnya di antarmuka ini dia akan memilih form pasien. Nah, di form pasien ini akan dia masukkan data pasiennya. Ini urutan yang ketiga, data pasien di form pasien dia masukkan datanya. Berikutnya, karena kita masukkan form data itu dari sisi front end-nya, berikutnya kita harus ciptakan back end-nya. Berarti dari sisi back end-nya kita harus membuat, makanya tadi ada yang create. Untuk membuat koneksi basis data, kita harus membuat koneksi basis data untuk menghubungkan antara front end sama back end-nya. Nah, di back end ini pertama kita buat koneksi, terus kita buat tabelnya yang untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan di dalam form pendaftaran. Nah, data di sini ada generate nomor kartu, set NIK pasien, set nama pasien, terus ada umur, nomor HP, alamat, dan seterusnya sesuai dengan data yang kita ingin masukkan ke dalam tabel yang ada di database kita Klinik Sehat, khusus di tabel pasien. Jadi kita semutkan semua data ini. Berikutnya, kita akan melanjutkan membuka koneksi dan kita menjalankan query memasukkan data pasien. Kita mengenal yang namanya DML, DDL. Nah ya, jadi di koneksi dan pasien ini akan berlaku query DDL. Sedangkan di sini query memasukkan data pasien, semua yang dimasukkan ke dalam form tadi akan disimpan ke dalam tabel pasien dengan perintah atau query dari DML, insert data gitu ya. Ini query memasukkan data pasien. Berikutnya, kalau sudah di data pasien, dia eksekusi datanya semuanya. Setelah itu, kita tutup halamannya dan kita tutup juga destroy, kita tutup tabelnya atau kita akhiri koneksinya dengan tabel pasien dan koneksi basis datanya, atau kita tutup tabelnya kalau kita sudah menyimpan data tersebut. Nah, berikutnya dari halaman pasien form pendaftaran tadi, di sini akan diberikan feedback. Misalnya, karena di bagian pendaftaran, berarti dia akan mengeluarkan outputnya berupa nomor antrian, gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di activity diagram, mengeluarkan outputnya nomor antrian. Nah, nomor antrian ini yang ditampilkan hasil eksekusi dari keseluruhannya, outputnya ditampilkan di feedback dari form pendaftaran pasien ke antarmuka. Dari antarmuka nanti akan ditampilkan atau diberikan kepada bagian pendaftarannya. Nah, di bagian pendaftaran ini kalau mau ditambahkan lagi berarti ada pasiennya. Terakhir baru dapat ke pasiennya. Ini penjelasan dari square diagram pendaftaran. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin ditanyakan atau saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.